Jadi Bante, hari ini kita bincang-bincang mengenai menu kebahagiaan. Nah, ini sudah waktunya kita mendengarkan. Nanti teman-teman seperti biasa, ini saya ceritakan dulu, saya beritahu dulu ketentuannya. Ya, di dalam sharing Dharma kita ini, walaupun di Zoom, ada aturan mainnya. Aturan mainnya yaitu mendengarkan dengan hikmat, berpakaian rapi dan sopan, duduk tenang di tempat yang nyaman, tidak boleh sambil makan, ya tiduran. Peserta dihimbau untuk membuka kamera. Jadi selama Bante berceramah, kita membuka kamera. Ya, ini untuk ada teman ya, ada dua teman yang belum membuka, C Susanti dengan C Acin. Lalu bagi yang ingin bertanya, itu disimpan dulu, ya kan? Nanti raise hand atau tulis di kolom chat. Ya, nanti saya akan membacakan pertanyaannya. Boleh ya? Oke. Ya, sudah ya, saya sudah membacakan aturan mainnya. Ya, sekarang waktunya kita mendengarkan Dhamma. Silakan Bante. Tema kita adalah menu tentang kebahagiaan dan saya akan berusaha semaksimal mungkin semampu saya untuk menyajikan menu-menu kebahagiaan yang kelak dapat menemani kita semua di dalam kehidupan yang lebih makmur, dalam kehidupan yang lebih berbahagia dan tentu tidak keluar dari jalur Buddha, Dhamma dan Sangha. Ibu bapak semuanya, dari manapun Anda berada, eh, kalau ditanya siapa sih di dunia ini yang tidak ingin bahagia? Bahkan seekor binatang mereka juga ingin bahagia. Bahkan makhluk-makhluk yang terlahir menjadi hantu atau peta, mereka juga berhak untuk hidup bahagia. Jadi semuanya ingin hidup bahagia. Cuman menjadi berbeda apabila kita tidak mengetahui apa itu tentang kebahagiaan. Kalau boleh kita flashback sebentar, kita mengingat guru agung kita Sang Buddha sebelum beliau menjadi seorang sama Sang Buddha, semasih beliau menjadi eh, pangeran di kerajaan Kapilawastu. Beliau adalah pangeran yang tidak kurang satu apapun. 4 kebutuhan pokok terpenuhi dengan baik. 4 kebutuhan pokok selalu ada, tidak susah untuk hal itu. Nah, tetapi beliau melihat bahwa kayaknya kebahagiaan-kebahagiaan duniawi ini sifatnya itu semu ya, semu. Jadi untuk itu beliaunya mencari kebahagiaan atau sesuatu yang lain daripada kenikmatan indrawi yang berhubungan dengan 4 kebutuhan pokok seperti kayak pakaian, makanan, tempat tinggal dan juga kesehatan. Di zaman itu banyak para pertapa, bahkan sampai sekarang pun masih ada ya. Banyak para pertapa yang mereka mencari-cari tentang surga. Nah, ketika beliau Pangeran Siddhartha ketika meninggalkan istana dan beliau berguru kepada Udakara Maputa dan Alara Kalama, beliau sebenarnya sudah mencapai tahapan meditasi yang tinggi, yaitu dalam jana-jana. Jana 1 sampai 4 beliau kuasai semua. Tetapi beliau melihat jana ini juga bukan akhir daripada penderitaan. Maka dari itu beliau mencari kebahagiaan yang lain. Nah, yang menarik di dalam agama Buddha, beliau telah mengajarkan apa yang disebut dengan Anupubbekata. Anupubbekata ini adalah ceramah yang bersifat step by step. Ceramah yang eh, bertingkat. Jadi beliau menyampaikan satu menu atau makanya saya ambil kata menu kebahagiaan karena memang beliau memberikan menu-menu ini dan ini murni di dalam agama Buddha. Nah, yang pertama yang berhubungan dengan dana, beliau telah menyampaikan dana adalah faktor tentang kemakmuran kita hidup di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah sila. Sila adalah faktor daripada kesehatan jasmani, juga kesehatan mental kita. Kemudian lebih tinggi daripada itu, tidak hanya
kebahagiaan karena makmur, tidak ada bahagia karena memiliki jasmani yang sehat serta mental yang sehat, tetapi beliau juga melihat ada yang namanya alam-alam surga. Tapi itu pun belum cukup, ya, itu di dalam Anubbhupikata. Kemudian beliau melihat bahwa ada bahaya daripada terus, apa namanya, mengumbar nafsu indera atau terus menuruti nafsu indera ini ada bahayanya. Bahayanya bagaimana? Ketika seseorang tidak menemukan jalan akhir atau jalan akhir daripada duka, itu dia akan terus terlahir di alam samsara. Dia akan terus tumbuh lahir dan mati, tumbuh lahir dan mati. Dan kita tahu konsekuensi orang lahir itu pasti akan mengalami yang namanya penuaan, pasti yang namanya penyakit, pasti yang namanya kematian itu akan terjadi. Bahkan tidak mendapatkan apa yang diinginkan, itu juga bagian daripada sebuah kelahiran. Jadi runtutnya itu banyak. Awalnya memang kelahiran. Jadi kelahiran menimbulkan usia tua menimbulkan penyakit, penyakit menimbulkan kematian, dan kita bisa saja tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Itu faktornya adalah sebuah kelahiran. Nah, di situ Sang Buddha melihat bahaya-bahaya tersebut. Mungkin kita yang sekarang saat ini terlahir sebagai manusia, maka kita akan berpikir, bersyukur ya saya terlahir di alam manusia, saya tidak menjadi binatang, apalagi binatang yang menjadi hewan apa, hewan ternak yang setiap hari mungkin dibunuh gitu ya. Dan jangan sampai kita terlahir di alam sana. Nah, kita mungkin bersyukur saat ini, tetapi jaminan ke depan siapa yang tahu? Bisa kita tidak terlahir di alam yang menderita kalau kita sudah mencapai salah satu daripada tingkatan kesucian. Yang paling utama adalah atau yang nomor pertama adalah yaitu tingkatan sotapanya. Kalau kita bisa mencapai sotapanya, maka dipastikan kita tidak akan terlahir lagi di alam-alam yang menyengsarakan atau dugati. Tuh, tujuan kelahiran yang membawa kesengsaraan. Nah, itu syaratnya itu. Tapi kalau kita tidak belum sampai ke arah situ, jadi mau tidak mau, kemungkinan itu pasti akan selalu ada. Terlahir menjadi binatang, terlahir di alam-alam neraka, di alam asyura, ya. Itu akan menjadi satu kemungkinan ya. Maka untuk itu Sang Buddha melihat bahwa kebahagiaan duniawi ataupun kebahagiaan surga, karena kebahagiaan surga itu tidak kekal ya. Jadi masih ada perubahan di sana. Jadi kalau misalnya tapi alam surga itu kan membahagiakan Bante. Iya betul, membahagiakan dibanding dengan alam manusia. Mungkin disejajarkan dengan alam manusia tentu lebih sedikit ya, lebih kecil kebahagiaannya dibanding dengan alam surga. Tetapi bentuk dari penderitaan atau bentuk dari penderitaan yang lain adalah sabi sangkara anicca. Segala sesuatu yang berkondisi adalah penderitaan. Nah, berarti di alam surga juga ada yang namanya penderitaan. Maka untuk itu, setelah Sang Buddha mengajarkan tentang adanya dana, adanya sila, adanya alam-alam surga, beliau mengajarkan tentang bahayanya terus di dalam lingkaran samsara lahir mati. Dan ini murni hanya ada di dalam agama Buddha. Ibu Bapak boleh bersyukur loh, di dalam agama lain belum tentu. Kalau kalau di dalam agama lain mungkin hanya sebatas surga. Nah, kenapa tadi Sang Buddha tadi belum Pangeran Siddhartha sudah mencapai tingkatan tertinggi tapi mencapai jana tertinggi tapi beliau belum puas. Karena apa? Itu belum terbebas dari alam samsara. Karena jana-jana itu hanya mampu mengantarkan kita kepada kelahiran-kelahiran di alam Brahma, ya. Jadi kalau surga itu mudah sekali, surga itu hanya bisa dicapai dengan melalui cara berdana dan moral baik itu bisa mencapai alam surga. Tapi kalau kita untuk mencapai alam Brahma, kita perlu yang namanya meditasi sampai ke tingkatan jana. Arupa jana 1, arupa jana 2, arupa jana 3, arupa jana 4. Nah, itu juga di alam-alam Brahma, masih di alam Brahma. Nah, dari itu Sang Buddha kemudian mengajarkan apa yang namanya pelepasan, manfaat daripada sebuah pelepasan, manfaat daripada sebuah hidup suci yang mengarah pada hancurnya kekotoran batin, kekotoran, batin yang berbentuk, kasar, halus, yang sedang maupun halus. Nah, beliau memberikan formula-formula itu kepada kita. Beliau telah mewariskan itu kepada di dalam dhamma-dhamma yang telah kita pelajari biasanya, di dalam Tripitaka lebih lengkapnya. Dan khusus pada kesempatan malam ini saya mengambil, tema menu tentang kebahagiaan, itulah menu-menunya dan secara spesifik saya ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan Bante Dewasaka ya. Mungkin di antara ibu bapak ada yang tahu tentang Dewasaka ya? Halo?
Halo? Ya, Bante. Ya, mungkin di Ini Bante antara ada kita ya setiap pagi ada yang sembahyang apa namanya, puja tikong, tikong, ada nggak tikong. kira-kira? Ya, ada Bante. Ada ya? Banyak ya? Banyak. Nah, banyak ya. Ya itu salah satu, bentuk apa namanya, resep untuk membuat menu kebahagiaan ya, nggak ada masalah kok, nggak ada masalah. Itu hal yang baik, hal yang wajar. Nah, tapi perlu diketahui bahwa Saka ini adalah ibaratnya seperti kayak Buddha. Buddha itu adalah nama gelar, ya. Siapapun bisa menjadi Buddha, entah itu Paceka Buddha, entah itu Sawaka Buddha, entah itu Sama-sama Buddha. Sama, Saka juga sama. Saka juga sama. Saka itu adalah sebagai eh, raja pradewa di alam surga nomor 2. Jadi surga di dalam agama Buddha ada 6 dan di atas surga itu ada yang namanya alam-alam Brahma yang bisa dicapai melalui menguasai jana itu tadi. Nah, khusus dalam hal 6 surga ini eh, beliau Bante Dewa Saka ini yang berkuasa di surga nomor 2. Jadi ada yang namanya Catu Maharajika, ada Tawatimsa, ada Yama, ada Tusita, ada Nimanarati, ada Paranimita Wasawanti. Nah, beliau berkuasa di 33 dewa atau Tawatimsa ya, nomor 2, surga nomor 2. Kita jangan menganggap remeh surga nomor 2. Itu walaupun nomor 2 itu surga yang sangat luar biasa. Umur di sana itu bisa mencapai 100 100 tahun kalau nggak salah ya, 100 tahun surgawi, bukan 100 tahun, manusia. Dan di sana, eee, 1 minggu itu 7 hari, 1 bulan juga sama, 30 hari, dan 1 tahun itu 12 bulan. Sama, tapi cuman jangka waktunya yang begitu panjang. Sekilas tentang Saka, Saka itu memiliki satu keunikan ya, beliau ketika di dunia ini misalnya, ada seseorang yang mencapai pencerahan tertinggi, entah itu, eee, misalnya sama Sang Buddha, atau ada orang yang mencapai ketingkatan arahat, atau ya ada orang yang mencapai tingkatan kesucian sotapanya, gitu. Atau ada seorang umat awam yang dia memiliki, apa namanya ya, dari sisi moral, dari sisi dana itu sangat tinggi sekali. Nah itu, apa namanya itu, singgasana beliau itu panas. Ya, singgasana beliau itu panas, sehingga itu membuat satu kayak semacam apa ya namanya ya, apa namanya, pertanda gitu. Ini ada apa ini kok sampai singgasana saya panas ya. Biasanya kalau sudah seperti itu, Bante Dewa Saka ini selalu cek ke bumi dengan mata dewanya. Ada apa nih, apa yang terjadi di bumi ini? Khususnya beliau adalah Saka yang memiliki apa namanya, memiliki keyakinan kepada Buddha Dhamma dan Sangha, maka beliau akan melihat apakah masih ada di dunia ini orang yang mempraktekkan moral dengan tinggi, mempraktekkan dana dengan tinggi, dan masihkah ada orang yang apa namanya, mempraktekkan bawana. Nah, itu biasanya Dewa Saka nanti dia turun. Turun untuk apa? Turun untuk apa namanya ya, beliau tidak ingin melewatkan kebajikan itu karena memang beliau mengetahui bahwa, "Oh, ini orang ini hebat," misalnya kayak gitu. Nah, beliau biasanya suka seperti itu. Nah, ini penting bagi kita umat Buddha ya, kadang kita memang cinta kasih itu tidak memilih, tetapi kalau kita mau berbuat baik kita memilih, itu namanya bijaksana. Betul memang, cinta kasih tidak memilih, tetapi untuk berbuat baik kita memilih ladang, itu namanya bijaksana. Yaitu bukan kebodohan ya, perlu diingat ya, perlu dicatat. Itu namanya, eee eee, apa namanya, kebijaksanaan, bukan kebodohan. Nggak ada masalah kok bagi orang yang memang mau, eee cinta kasih tanpa pilih-pilih ya silahkan, tapi ada satu, apa namanya ya, nilai plus apabila kita bisa melakukan kebajikan kepada orang-orang yang memiliki, moralitas, memiliki tingkatan spiritual lebih tinggi. Itu bisa bisa mendapatkan keuntungan plus bagi kita. Itu ada di dalam cerita, Dewa Indaka dan Dewa Angkura, itu jelas dijelaskan. Silahkan baca, itu silahkan dicari ya. Mungkin di sini tidak menyampaikan hal itu. Dan mungkin kalau mau ini kita bahas, ke depannya juga bisa tentang Dewa Angkura dan Dewa Indaka ini, ya. Eee, Sehubungan dengan Dewa Saka, ya, beliau itu
unik. Kalau si Bro Adi tadi bilang beliau selalu menghormati Dewa Saka setiap hari atau Pai Tikong tiap hari lah ya, supaya dengan tujuan ingin mendapatkan berkah, it's okay, tidak ada masalah. Tapi perlu dipahami bahwa yang pertama, Dewa Saka itu beliau menghormat kepada orang yang melatih moralitas dengan baik. Beliau menghormat kepada orang melatih konsentrasi dengan baik. Beliau menghormat kepada orang yang melatih hidupnya ke arah hidup suci. Dan ini yang unik dan ini yang menarik. Beliau juga menghormat kepada umat perumah tangga yang memiliki moralitas yang tinggi. Jadi kalau misalnya ada orang yang menjalankan sila di hari Posata, di hari apa ya, di hari-hari lain ya, ya oke lah kita anggap Posata, Cai Capgum misalnya seperti itu. Anda jangan sesekali misalnya, "Ah, nggak apa-apalah melanggar dikit, nggak ada orang yang lihat kok, nggak ada pantai yang lihat loh." Loh, biasanya Dewa Saka itu selalu memeriksa loh itu loh. Beliau turun ke dunia, siapa nih kira-kira yang menjalan ini kan hari Uposata nih, ada nggak yang orang yang berkeyakinan kepada Sang Triratna, tapi beliau juga apa namanya, meningkatkan tingkat spiritualnya dengan cara menjalankan 8 sila itu, ada nggak kira-kira di hari Uposata? Nah, itu Dewa Saka tuh biasanya kerjanya seperti itu. Dan ingat, ketika misalnya Anda menjalankan sila dan ketika Dewa Saka melihatnya, ini satu keajaiban ya kalau seandainya terjadi. Beliau itu tanpa diminta bisa memberikan satu, apa namanya ya, satu anugerah kepada pada manusia atau keajaiban atau mukjizat lah ya, atau mukjizat kepada orang-orang yang memang baik. Jadi seperti apa yang ada di dalam, eee, manfaat mengembangkan meta ya, itu ada 11 ya. Salah satunya adalah ketika seseorang mampu mengembangkan moral dan cinta kasih dengan baik, maka para dewa secara otomatis itu akan melindunginya tanpa harus diminta. Mungkin ralat bagi Bro Adi ya kalau misalnya ada menghormat kepada Dewa Saka dengan cara minta ini, minta itu, mungkin itu agak berlebihan lah, tapi kalau sekedar menghormat ya itu adalah satu, apa ya, nama sekara menghormat itu adalah bentuk daripada perbuatan baik. Jadi boleh dilakukan oleh siapapun, tapi jangan jangan sampai mengotori pandangan kita. Kotornya bagaimana? Kita memiliki pandangan yang salah terhadap apa yang kita puja, terhadap apa yang kita hormati, terhadap apa yang kita sembah, misalnya dengan cara apa ya, nyembah di depan patung, kemudian kita minta ini, minta itu, akhirnya tidak terkabul, akhirnya Anda kecewa dan keyakinan Anda menjadi menipis. Nah, itu terjadi di wihara kita. Dulu ini hanya sekilas saja ya. Dulu tuh ada seorang apa namanya, pengusaha ya, kita nggak tahu ceritanya apa, yang menjadi kaget, kita di sini sehabis kita pulang pindah patah, tiba-tiba di apa di tempat tempat Tiam Hiu itu, dulu kan ada patung Buddha berdiri di situ, di ITBC di Cemara Asri. Di situ, oh sorry sorry saya ralat ya, bukan patung berdiri ya, ada di altar ada patung duduk itu yang sekarang di Wihara Kuala Simpang. Nah, kita kaget, Budanya itu seketika tiba-tiba wajahnya hitam. Hitamnya karena dipilok, tahu pilok ya, disemprot pilok. Nah, eee, usut punya usut, setahun kemudian ada orang yang datang ke wihara, dia pengakuan sama pada waktu itu masih ada Bante Kemanando, jadi Bante Kemanando. Dia pengakuan bahwa mau dipolisikan ya silahkan, mau dihukum ya silahkan. Eee, Singkat cerita, ternyata beliau memiliki pandangan yang salah terhadap apa yang beliau puja, terhadap apa yang beliau hormati. Sehingga pada waktu itu katanya usahanya lagi kolab dan dia merasa berdoa tiap hari di wihara kok nggak ada terkabul, kok nggak pernah dikabulkan. Sehingga dia melakukan perbuatan yang nekat. Dia memilok patung Buddha itu bentuk daripada rasa apa ya namanya ya, kekecewaan. Kekecewaan karena apa? Karena pola pandang yang salah, karena pola pikir yang salah terhadap sesuatu yang dia puja ya, sesuatu yang dia percayai. Begitu pula dengan, menyembah tikong ini kalau kita tidak hati-hati ya, apa ya, kita juga mengotori pandangan pandangan kita atau kita berpandangan salah. Ya, itu adalah salah satu bentuk contoh yang kurang kurang terpuji, kurang bijaksana yang bisa kita ambil hikmahnya bagi kita yang belajar agama Buddha dengan baik gitu. Dan
Itu terjadi kok mungkin di kalangan mungkin di antara kita, mungkin di sini juga ada yang seperti itu ya kira-kira ya. Ketika, apa ya, berdoa di wihara kemudian tidak mendapatkan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, dia merasa kayak kecewa, "Oh ya kalau kalau gitu nggak usah ke wihara lagi lah, ngapain saya kecewa kok," gitu misalnya. Nah, eee, kembali ke Dewa Saka ya. Selain hal-hal di atas itu tadi, selain beliau memang menghormati para perumah tangga yang memiliki moralitas yang baik, beliau memiliki 7 sumpah. Ini saya ambil di dalam, Samyutta Nikaya, dari kitab suci kita Samyutta, bagian, eee, kelompok dari bagian ini, Saka, kelompok bagian Dewa Saka. Nah, sebelum beliau menjadi seorang atau sebagai seorang dewa, waktu dia masih menjadi manusia biasa, makanya ini tadi saya bilang, Saka itu sebuah gelar. Jadi siapapun bisa, menjadi Saka karena kelahiran di alam Tawatimsa atau menjadi Dewa Saka itu ada limitnya, ada batasnya juga. Ketika karma baiknya sudah habis, maka dia akan tumimba lahir sesuai dengan, karma-karmanya yang diperbuat di masa lampaunya, itu ya. Jadi itu nanti bisa tergantikan dengan makhluk yang memiliki kebajikan yang tinggi yang terakhirnya bisa menjadi Dewa Saka itu. Nah, kita juga bisa, tetapi dengan 7 syarat, ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Dewa Saka semasih beliau menjadi manusia biasa sebelum dia menjadi, dewa ya. Jadi, kurang lebih di dalam sutanya begini, akan saya bacakan sebentar. Pada waktu itu di Sawati, Sang Buddha menyapa para biku. Para biku, di masa lampau ketika Saka, Raja Pradewa adalah seorang manusia, ia mengambil dan menjalankan 7 sumpah yang dengan memenuhinya, ia memperoleh status sebagai Saka atau Dewa Saka. Mungkin di antara kita sudah ada yang tahu dari 7 sumpah atau 7 apa namanya ya, tekad ya? Ada yang tahu di antara kita? Adi mungkin tahu? Eh, pernah baca Bante? Saya Pernah pernah baca. pernah baca ya? Salah satu, ya Apa katanya salah yang paling diingat satunya apa? paling diingat apa ya? Apa ya? Mendirikan wihara atau apa? Lupa saya Bante. Pernah baca sih Bante. Ya 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 ya. Boleh kalau tidak keberatan boleh saya jawab sendiri ya? Hah? Boleh dong. Boleh dong. Sedang Oke. ditunggu jawabannya. Baik, yang pertama, beliau memiliki ini maksudnya kita berbicara saat, sebelum menjadi Dewa Saka ya, waktu masih menjadi manusia biasa, itu. Tapi manusia istimewa yang sampai bisa memiliki 7 sumpah. Yang pertama adalah, "Seumur hidupku aku akan menyokong kedua orang tuaku." Nah, kalau kita bisa terbiasa baca Parita Suci di wihara, misalnya seperti kayak Manggala Sutta, bukannya ada ini. Ini kan salah satu bentuk berkah dari 38 berkah unggul di dunia ini, yaitu menyokong anak dan istri. Dan ini salah satu tekad untuk menjadi Dewa Saka adalah dengan cara demikian. Kita bisa merawat, menyokong orang tua sebagai bentuk katanyu kata wedi atau balas budi. Bagaimana ketika saat beliau mengandung kita selama 9 bulan, bagaimana susahnya saat mengandung. Dan saya nggak habis pikir kalau misalnya melihat seorang perempuan yang dia hamil besar gitu, saya langsung terbayang tidurnya bagaimana, apa nggak sesak itu ya gitu. Jadi saya mikirnya, saya aja kalau misalnya dalam kekenyangan misalnya tidur itu aja rasanya nggak enak, apalagi kita membawa beban yang bisa berkilo-kilo seperti itu. Itu kan satu hal yang memang dialami oleh para perempuan yang hamil dan ini adalah bagaimana kalau kita posisikan ya seandainya kita itu menjadi seorang ibu, begitu luar biasanya. Tidak hanya menaruhkan fisiknya ya, seperti Karaniyameta juga menyayangi anaknya yang tunggal gitu ya, bahkan menaruhkan nyawanya gitu. Tetapi nyawa juga dipertaruhkan ketika saat melahirkan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita perlu sekali mengapresiasi, kedua orang tua kita, terlebih ibu kita, ya. Jadi jangan jangan orang itu jangan terlihat baik kepada orang lain, tetapi kepada kedua orang tua, kepada sanak saudara, kepada kerabat-kerabat terdekat,
lagak kita kayak preman. Nah, ini saya kira bukan umat Buddhis yang bijak ya. Tapi kalau memang kita bijak itu, kalau kita memang baik itu dimulai dari dalam. Jangan hanya terlihat ketika di depan bantenya Anda baik, di depan biku-biku sangha Anda baik, di depan komunitas-komunitas Buddha Anda baik. Oh, kalau di depan bikunya sampai tunduk-tunduk merunduk sambil anjali gitu ya. Tetapi ketika sikapnya dengan kedua orang tua, dengan saudara-saudara lebih tua atau lebih muda, ya itu Anda tidak bersikap demikian, tidak bersikap dengan baik, tidak bersikap dengan sopan. Dan itu saya kira membuat cacat daripada sebuah kemoralan itu sendiri. Nah, itu perlu perlu diingat ya. Jadi yang pertama adalah menyokong kedua orang tua. Tidak ada satu alasan apapun, misalnya ada yang mengatakan, "Oh, saya kan ini Bante, saya lahir dari kecil saya sudah ditinggal orang tua saya," misalnya kayak gitu. Nggak ada alasan. Justru Anda akan menjadi orang yang tidak bijak ketika misalnya Anda tahu bahwa orang tua Anda itu menelantarkan Anda berbalik bersikap seperti demikian. Jadi ibaratnya apa? Kebencian dibalas dengan kebencian. Jadi nggak fair kalau di dalam kacamata kebijaksanaan. Jadi kalau ada orang buruk, ya kita jangan sampai ikut jadi buruk dong. Ya bila perlu kita malah bisa menarik beliau, mengerahkan beliau. Nah, ini tugas sebagai seorang anak sangat luar biasa. Ya, kalau bisa sampai seperti itu. Jadi jangan beranggapan bahwa saya tidak pernah dihidupi oleh orang tua saya, kok saya dulu hidup dengan nenek saya, dengan orang lain misalnya. Itu adalah pola pandang yang salah, pola pikir yang salah. Kita nggak tahu keadaan orang tua dulu meninggalkan kita itu seperti apa. Betul nggak? Ada momen-momen atau ada kondisi yang memang memaksanya. Siapa sih yang pengen pisah dengan anaknya, dengan keluarga? Pasti nggak ada. Cuma itu menjadi hal yang tidak bisa ditolak, akhirnya membuat keputusan yang fatal, kurang bijak seperti itu. Ya, tapi kita sebagai orang yang ngerti Buddhis, kita wajib merubah pola pikir yang buruk seperti itu menjadi pola pikir yang baik dan bijak. Itu sudah mutlak, itu sudah menjadi satu apa namanya ya, satu satu hukum yang harus kita jalankan dengan baik. Nah, itu kalau kita tetap di dalam jalur Buddhis, jalur kebijaksanaan. Kita perlu pahami bahwa walaupun beliau ini tidak mengasihi, tidak ngasih makan kita ya, tidak merawat kita sedari kecil sampai kita dewasa. Tapi ingat, kita sudah dirawat selama 9 bulan. Ya 9 bulan lebih dikit lah. Coba bayangkan kalau seandainya ada orang tua yang jahat misalnya. Kamu kan anak yang tidak saya kehendaki untuk lahir ke dunia ini. Ya udahlah saya gugurkan aja atau aborsi misalnya. Kita nggak punya kesempatan lahir ke dunia. Kalau kita sudah nggak punya kesempatan untuk lahir ke dunia, apa yang terjadi? Ya kita tidak sulit untuk menemukan dhamma, sulit untuk menemukan kebajikan, apa itu baik atau apa itu jahat itu kita nggak tahu. Ya, kalau kita nggak ketemu dhamma. Nah, itu menjadi hal yang harus kita pikirkan berulang-ulang. Kita berterima kasih telah dikandung, telah dilahirkan dengan baik. Nah, ini kalau orang-orang tantrayana biasanya menghargai orang tua dengan cara seperti ini. Jadi kita tidak hanya menuntut tentang kebahagiaan fisik, tapi kita sudah terima kasih. Terima kasih kepada kedua orang tua kita, terlebihnya ibu, kita telah dilahirkan dengan baik sehingga kita memiliki apa namanya ya, wawasan fisik seperti ini dengan baik. Itu adalah jadi payah orang tua. Dan orang tua juga guru pertama di rumah kita. Dulu yang mengajari kita makan, dulu yang mengajari kita ngomong, dulu yang mengajari kita jalan, yang menuntun kita, yang memapah kita waktu kecil itu siapa? Orang tua. Nah, itu tuh adalah bentuk daripada jasa baik orang tua. Makanya sebagai orang yang bertekad untuk menjadi dewasaka, salah satunya harus menjadi ini, seumur hidupnya harus menyokong orang tua. Ya, entah itu dari mengenai sokongan secara eh, material ataupun moral ya. Terlebih lagi dalam hal moral itu sangat sangat dianjurkan di dalam Buddhis. Kemudian yang kedua yaitu seumur hidupku aku akan menghormati saudara-saudaraku. Nah, jadi kalau yang tadi sudah tersinggung sedikit, maka eh, ini juga lebih penegasannya ada di dalam masuk di dalam 7 sumpah calon dewasaka gitu ya. Jadi menghormati pada sana saudara, keluarga. Jadi tidak hanya kedua orang tua. Jadi kalau misalnya saat ini Anda memiliki hubungan yang kurang baik dengan saudara tua Anda, saudara muda Anda, nah saya kira wajib hukumnya ketika Anda mengerti Dhamma, wajib hukumnya entah itu meminta maaf, entah itu mencairkan suasana, itu wajib hukumnya. Karena apa? Tidak ada
kebahagiaan yang didasari dari kebencian dengan kebencian. Tapi kebahagiaan itu selalu diawali dengan kebajikan atau dengan kebaikan atau dengan cinta kasih. Ya kalau misalnya kita ada sanak saudara tua kita yang kurang baik, kemudian kita membalasnya dengan kurang baik. Apa bedanya kita sama mereka? Spiritual kita sama, ya, spiritual kita sama, nggak ada bedanya. Kemudian yang nomor 3 adalah seumur hidupku aku akan berbicara dengan lembut, dengan santun. Nah, terlebih kepada kedua orang tua, terlebih kepada saudara. Kadang kan begini ya, kita orang dulu kalau sering itu diajari kan, walaupun seburuk apapun sifat kita di rumah, paling enggak kalau sama orang lain itu kita tidak menunjukkan apa namanya ya, tabiat atau sifat yang buruk begitu ya. Tetapi justru itu adalah hal yang apa namanya ya, ya memang baik perlu kita teladani dan perlu kita jalankan. Tapi tidak hanya ketika kita hidup di luar, di rumah juga demikian, sama sanak saudara kita juga harus demikian. Jangan ketika di luar nampak alim, nampak bagus, di rumah nampak jiwa kriminalnya, nampak jiwa radikalnya gitu ya istilahnya. Dan ini adalah salah satu hal yang mewarnai dalam perpolitikan tanah air kita Indonesia. Kalau kita lihat ya, banyak orang yang berbicara memecah belah, kemudian eee, kasar, dengan kata-kata kasar, dengan makian dan lain sebagainya. Itu adalah satu pelajaran yang harus kita ketahui bersama bahwa itu hal yang tidak baik, itu adalah hal yang, tidak dianjurkan di dalam agama Buddha. Ya, jadi harus bertutur kata dengan lembut atau dengan santun. Bisa kita bayangkan nggak kalau seandainya sedari tadi itu bicara saya teriak-teriak gitu, menggunakan kata-kata kasar, apa mungkin akan selesai acara ini dengan waktu 3 menit mungkin atau 1 menit, gitu. Kemudian yang nomor 4 adalah seumur hidupku aku tidak akan berbicara yang bersifat memecah belah. Nah, tadi juga sudah tersinggung ya. Sudah saya singgung di depan. Kalau nomor 3 tadi berbicara dengan santun, maka yang nomor 4 ini berbicara, hal-hal yang berhubungan tidak berbicara dengan hal-hal yang berhubungan dan bersifat memecah belah, ya. Bisa kita lihat itu di TV-TV, di berita itu bagaimana reaksi orang-orang berkata kasar, berusaha untuk memecah belah, berusaha untuk membuat kegaduhan di tengah-tengah keharmonisan, bangsa Indonesia. Nah, itu adalah hal yang kurang kurang baik, hal yang perlu kita hindari. Khususnya kita sebagai umat yang mengaku bahwa kita adalah Damang Serenang Gacami. Ya, kita berlindung kepada Dhamma dan saat ini Dhamma menganjurkan demikian, menganjurkan hal-hal yang baik, maka kita harus memelihara dan menumbuh kembangkan hal-hal yang baik, ya. Terlebih lagi misalnya kebaikan yang belum pernah kita lakukan, ya kita lakukan. Kebaikan yang sudah pernah kita lakukan, ya mari kita kembangkan gitu. Kemudian yang nomor 5 yaitu ini yang menarik ya, ini mungkin dari Bro Sony juga ini sangat-sangat harus dipikirkan ini, harus direnungi setiap saat, setiap waktu ya. Seumur hidupku aku akan diam di rumah dengan pikiran tanpa kikir. Jadi ketika dia tinggal di rumah itu batinnya bersih, murni, tidak tidak dipenuhi dengan kekikiran atau rasa pelit. Dia bersikap dermawan, dengan tangan terbuka, selalu bergembira dalam hal pelepasan, bermurah hati, dan gembira dalam hal memberi. Nah, ini bisa kita renungkan dalam keseharian kita di rumah kita misalnya. Jangan malah kita di rumah kita memikirkan bagaimana iri hati terhadap orang lain. Misalnya tetangga kita punya barang baru, kita iri. Tetangga kita beli mobil baru, misalnya Bro Adi nih, villanya mau jadi, ya, ada temannya yang iri, ya itu adalah hal yang tidak dianjurkan ya. Jadi kita merenungkan sebuah kemurahan hati, untuk caga itu juga kemurahan hati ya, yang berhubungan dengan materi yang kita miliki. Khususnya kita suka berbagi dengan orang yang tidak mampu terhadap orang yang tidak mampu atas apa yang kita miliki. Ya semampu kita, tidak harus banyak kok. Jadi kalau kita lihat, kehidupan-kehidupan di kampung itu ya, satu
rasa rasa apa namanya ya, rasa kebersamaannya, keharmonisannya tuh ada. Jadi ketika dia mendapatkan walaupun dia orang yang tidak punya, tetapi dia berbagi-bagi dengan tetangga-tetangganya. Karena kalau di kampung itu kan apa ya, rasa kekeluargaan itu masih kental sekali. Beda dengan di kota beda pagar aja udah nggak kenal gitu, nggak saling sapa gitu istilahnya. Kalau di kampung enggak, rasa kekeluargaannya itu masih masih terjadi seperti itu. Nah, jadi dengan merenungkan ketidakkikiran, bermurah hati itu adalah salah satu sifat yang mengarah pada, eee eee, apa namanya, kelahiran menjadi dewasaka, ya, dengan merenungkan kemurahan hati, ya, tidak kikir, tidak pelit. Selanjutnya nomor 6, yaitu seumur hidupku aku akan berbicara tentang sebuah kebenaran, ya, tentang sebuah kebenaran. Bahkan seorang bodhisatwa juga menjalankan salah satu ini juga, kebenaran. Jadi apa namanya, sajak parami ya, parami yang berhubungan dengan kebenaran. Dia hanya bisa berkata jujur, dia tidak bisa berkata bohong, apalagi membohongi diri sendiri. Membohongi orang lain aja sakit, apalagi membohongi diri sendiri. Nah, itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan sebenarnya. Kalau diri Anda tidak mau dibohongi, maka kita jangan membohongi orang lain. Nah, dengan coba kita renungkan, ketika kita membohongi diri, kita melakukan satu hal yang memang bertentangan dengan kemoralan itu sendiri, pasti rasanya tidak enak. Kita pasti akan selalu dihantui oleh rasa was-was. Saat kita mau tidur, kita teringat dengan apa yang kita lakukan tadi siang. Oh ya, aku kok begini, begitu ya. Tapi sudah terlanjur saya lakukan nih. Itu adalah bayang-bayang kecemasan. Dan bayang-bayang kecemasan ini apabila Anda nanti di masa-masa akhir hidup Anda teringat kembali hal-hal seperti itu juga bisa mengarahkan Anda ke alam neraka. Kecemasan-kecemasan yang bersifat dengan ketidakbenaran seperti itu juga harus kita hindari. Ya, hanya berbicara tentang kejujuran atau sebuah kebenaran. Nah, itu yang sumpah nomor 6. Dan yang nomor 7, tadi juga di atas yang awal-awal juga sudah saya sampaikan, yaitu seumur hidupku semoga aku terbebas dari kemarahan. Ingat, terbebas dari kemarahan. Dan jikalau kemarahan muncul dalam diriku, semoga aku dapat melenyapkan dengan segera. Jadi dengan berusaha untuk tidak marah terhadap orang yang kita benci, orang yang tidak kita sukai. Nah, katakanlah rival kita lah, atau pesaing bisnis kita lah, misalnya seperti itu. Itu kita patut menumbuh kembangkan rasa cinta kasih. Apalagi benci terhadap kehidupan kita. Itu juga sangat tidak dihancurkan. Jadi benci itu tidak hanya kepada orang lain, kepada keadaan juga kita bisa merasakan benci. Bahkan ketika kita di rumah misalnya ada istri nih kebetulan lagi capek masak gitu ya, tiba-tiba masaknya keasinan. Kemudian dengan marah-marah dia apa ya namanya ya, mencela bahwa makanannya tidak enak, misalnya kayak gitu keasinan. Nah, itu juga bentuk daripada kemarahan sebenarnya. Kemarahan dalam bentuk halus, kita menolak rasa itu juga bentuk-bentuk halus daripada sebuah kebencian gitu. Ya, seperti apa yang apa itu namanya, saya pernah baca itu yang dikisahkan eee eee, Perdana Menteri India ya kalau nggak salah ya, pada waktu masa kecilnya katanya ibunya masak roti sampai gosong, tetapi di situ sang ayah melahapnya dengan memakannya dengan lahap tanpa mencela ini dan itu. Dan terakhir-terakhir diketahui kenapa ayahnya makan dengan lahap tanpa mencela roti yang gosong, yaitu karena beliau memahami kondisi istrinya, kondisi, perempuan itu tadi. Ya siapa tahu tadi dia dia sibuk kerja sehingga apa namanya ya, dia melakukan sedikit kesalahan lalu menutup kebaikan-kebaikan yang lain. Ya itu juga nggak fair ya, itu ada di cerita, Perdana Menteri India, kalau nggak salah ya, bisa ada itu biasanya itu. Mmm. Jadi marah itu walaupun kadang muncul ya, muncul kalau kita mengaca dari, pelajaran dari dari Dewasaka ini, maka sekalipun kita marah misalnya, tetapi kita berusaha secepat mungkin untuk melenyapkannya, sebisa mungkin untuk melenyapkan, ya, sesegera mungkin. Karena ya wajar, ya setapannya aja masih marah, gitu. Tapi kadang kan marah ada yang langsung ditunjukkan dengan
dengan ketidaksabaran, dengan cara mencaci balik. Nah, itu hal yang tidak dianjurkan. Nah, khusus bagi kita memang tidak mudah untuk mengembangkan sebuah kesabaran, tetapi itu perlu kita latih. Jadi kemarahan itu adalah noda. Kemarahan adalah noda bagi keharmonisan. Jadi itu harus kita lenyapkan dengan segera. Jadi ingat ya, ketika besok pagi atau nanti Anda mau marah, ingat itu sumpah, sumpah Dewa Saka ya, sebelum dia menjadi seorang dewa. Yang nomor 7 adalah tidak boleh marah, walaupun marah boleh dengan segera dilenyapkan. Nah, itulah 7 sumpah yang dijalani oleh calon Dewa Saka, yang bagi siapapun yang mempraktekkan 7 sumpah ini, maka dia akan bisa mendapatkan tahta Saka, bisa menjadi Dewa Saka. Nah, ini siapa yang di sini yang pengen menjadi Dewa Saka, silakan. Kalau saya pribadi sih tidak ingin ya, inginnya itu dalam kehidupan ini saja sudah goal gitu ya, kalau bisa ya. Ya tapi nggak tahu dah nanti bagaimana, gitu. Itu yang berhubungan dengan Dewa Saka. Dan sebagai catatan, 100 tahun di alam manusia sama dengan 1 hari 1 malam di alam Tawatimsa. Jadi kalau Anda saat ini berumur 40, 30-an, 20-an, masih ada nggak yang umur 20-an? Ada yang ikut join nggak? Bagi Anda yang khususnya saat ini sudah umur, apa namanya, 50 tahun, berarti Anda sudah 12 jam di alam, Tawatimsa, ya, di kekuasaan Saka, ya. Itu baru 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 setengah hari. Jadi kayak kita di dunia ini kayak lama, "Oh, saya sudah 50 tahun Bante, sudah tua," misalnya. Tapi di alam Tawatimsa itu belum genap sehari semalam, itu baru setengah hari aja, baru 12 jam saja. Menarik nggak ya? Menarik kan? Maka di dalam, Anupubbikata tadi, Sang Buddha memberikan satu, apa namanya ya, satu jalan keluar bahwa sekalipun kita bisa terlahir di alam-alam yang membahagiakan seperti surga, umurnya juga berumur panjang, tetapi itu masih ada bahaya. Bahaya dari apa? Bahaya dari samsara. Lahir mati yang tidak menentu, yang kalau kita tidak menemukan dhamma, maka kita tidak akan bisa memutuskan. Ya boleh kalau kita memang mau menjadi seorang sotapanya, ya tergantung bagaimana praktek kita pada kehidupan saat ini. Gitu. Kalau kita mau memilih jalur bodhisattva, ya kita harus bertekad untuk menjalankan 10 parami. Pengembangannya ada sampai 30 parami. Ya, udah berapa jam nih? Saya kongko nih. Saya nggak lihat waktunya. Baru 1 jam, Bante. Baru 1 jam. Panjang lagi, Bante. Padahal biasanya 30 menit awal itu, apa ya, kita di zona nyaman. Jadi ini sudah berhubung sudah 1 jam, mungkin itu yang dapat sampaikan. Mungkin bisa disambung dengan diskusi ataupun pertanyaan sehubungan dengan Saka atau dengan hal-hal lain. Silakan, Adi. Boleh, oke. Anumodana ya kita ucapkan kepada Bante atas sharing damanya pada malam ini. Oke, teman-teman, kita sudah mendengarkan tentang cerita Dewa Saka ya. Tadi saya silap sedikit ya, salah bilang Bante. Jadi apa yang kira-kira teman-teman ingin tanyakan dan diskusikan? Karena kita ini forumnya diskusi ya, teman-teman. Tentang topiknya menu kebahagiaan yang telah disaringkan oleh Bante kita. Ada yang ingin bertanya atau ingin kongko juga sekaligus? Ya, namanya diskusi ya. Jadi kalau namanya diskusi itu tidak mendengarkan satu arah. Ya, Ayo. sesuai dengan apa, ruang Kalenada Masa Kaca ini. Ini adalah ruang di mana Ya. membahas dhamma, tetapi di situ bukan bersifat untuk mendebat, bukan bersifat untuk berargumen, tapi bagaimana kita memahami seperti kayak tikong itu apa, memahami supaya seperti apa ya, lebih meyakinkan
diri kita yang di dalam agama Buddha ini belum yakin sepenuhnya yakin gitu. Kita masih ya ngambang, masih 40%, masih 50% begitulah. Makanya kita perlu pendalaman-pendalaman gitu. Silakan. Gimana teman-teman? Ada yang ingin Bante, berdiskusi? Ya, silakan. Pak Sonik ya, silakan Pak Sonik. Bante, nama budaya Bante. Ya, Bante, nama budaya. mau konfirmasi. eh kan tadi ada yang berubah sama pandangan saya nih. Ah, Berarti maksudnya kan awalnya kan saya kira kalau kita memberikan sesuatu gitu, masih mikir-mikir apakah dia dipakai secara penuh atau enggak. Misalnya contohnya nih, saya berdana sama satu orang yang kelaparan, tapi iya. saya kasih dia itu menu satu untuk satu keluarga gitu, yang cuma tahan 5 jam misalnya. Iya. Berarti maksudnya yang benar itu adalah ketika sudah kita setelah kita memberikan berdana, berarti kita nggak perlu tahu lagi itu mau dipakai untuk apa. Yang penting kita udah melepas gitu. Bener nggak gitu, Bante? Sudah, itu aja. Dah, Bante. Ya, baik. Jadi tujuan tertinggi daripada dana itu maka kata lainnya adalah melepas. Bisa kita rasakan ketika kita berdana dengan ketidakikhlasan, berdana dengan keikhlasan, maka kita akan terus dihantui oleh rasa tidak nyaman. Contoh seperti tadi misalnya, oh barang ini nanti dipakai secara sepenuhnya nggak ya? Oh barang ini jangan-jangan nanti nggak dimakan. Oh jangan-jangan barang ini nanti dibuang misalnya. Oh sayang sekali. Itu adalah murni kekacauan batin kita. Jadi kita belum mampu yang namanya melepas dengan ikhlas. Jadi kata tertinggi daripada dana adalah melepas dengan indah. Ya, melepas dengan indah, bukan dengan keterikatan. Satu contoh misalnya, oke lah ya sekarang orang-orang dana itu memang butuh dipancing ya. Misalnya, oke kalau kita berdana ke wihara nanti kita namanya akan kita tulis di tiang, entah itu atas nama perusahaan atau nama keluarga atau nama perorangan, atau nanti kita tulis di mana misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya murni pancingan. Tetapi bagi orang yang memahami tentang arti memberi yang sesungguhnya, maka dia nggak perlu dicatat seperti itu. Karena sudah ada sang karma yang mencatatnya. Dan itu udah nggak perlu repot-repot lagi mencatat. Tolong ya sang karma, tolong catat karma saya ini setelah berdana ke wihara ini misalnya. Tolong ya catat saya. Nggak seperti itu. Itu secara otomatis. Jadi berdana itu pemahamannya harus benar dari awal. Jadi memiliki keyakinan yang baik dari awal, memiliki arti paham tentang apa itu berdana. Ya, kalau di dalam agama Buddha itu kan ya sebelum, sesaat dan sesudah itu harus dibarengi dengan rasa sukacita. Jangan hanya nanti misalnya sebelumnya sudah sangat sangat yakin sekali aku ingin ke wihara untuk berdana, tetapi ketika sampai ke wihara, aduh, Bante yang saya idam-idamkan nggak ada di sana. Ya terpaksa deh menyerahkan makanan dengan setengah hati misalnya kayak gitu. Dan itu ada terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Nah, itu adalah bentuk beliau tidak memahami tentang apa itu namanya, pandangan terhadap dana itu sendiri. Dana yang dalam artian melepas ya. Makanya dana itu kan ada tiga. Ada dana parami, dana upaparami, dan dana paramata parami. Dan yang saya omongkan ini adalah berhubungan dengan dana paramata, dana yang tertinggi. Ya mungkin bagi orang yang lagi belajar kulitnya, ya oke lah kita tulis nama nggak apa-apa. Jadi agak sedikit gengsi gitu ya. Aku sudah berdana ke Wihara Sakyamuni. Oh keren loh, namaku ditulis di sana di tiang misalnya. Oh keren loh, namaku ditulis di apa namanya pelita itu yang di gelas itu. Keren ayo ikut. Nggak ada masalah. Tapi ketika nanti dia sudah mengupgrade sebuah pengetahuannya, lama-lama akunya akan hilang dengan sendirinya. Oh tidak perlulah. Ya, ada kok orang yang dana 100 juta, nggak mau dicatat namanya. Ada orang yang hanya dana 10.000 minta dicatat namanya. Fakta, saya pernah menjumpainya. Anda itu. Ada orang yang dana 100 juta itu nggak mau ditulis namanya, bahkan ditulis nama keluarga aja nggak mau. Ya, ada yang seperti itu. Ini ada orang yang
berdana 10.000 aja susahnya seperti itu. Inilah kita bisa melihat tingkat pelepasan seseorang. Melepas duit 10.000 aja sangat kikirnya itu sangat minta ampun. Ih, sayang ya, sayang ya, sayang ya. Gitu kan. Itu ada cerita di zaman Buddha, ada seorang Brahmana. Brahmana ini miskin, dia tidak memiliki tidak memiliki baju mewah untuk dibawa keluar. Jadi baju mewah itu di situ dituliskan hanya baju untuk dibuat keluar. Jadi mungkin di dalam ada baju tapi baju ala kadarnya, baju dalam mungkin yang mungkin di masa itu tidak layak untuk dibawa keluar gitu ya. Jadi satu keluarga ini hanya punya satu baju saja. Jadi ini bergantian sama istrinya. Ketika nanti istrinya menghadiri undangan di luar, maka suaminya akan duduk diam di rumah. Ketika nanti suaminya yang ada kegiatan di luar, maka gantian istrinya yang duduk manis di rumah. Dan ketika mendengarkan dhamma ceramah Sang Buddha, itu pun dengan cara bergantian seperti itu di zaman Sang Buddha. Nah, saat si Brahmana ini mendengarkan tentang baik buruknya manfaat tentang berdana ini, beliau pada awal pertama mendengar, dia sudah memiliki keyakinan ingin memberikan sesuatu kepada Sang Buddha. Tetapi ketika dia melihat ke rumah, saya ini tidak memiliki apapun yang akan saya berikan kepada Sang Buddha. Saya hanya memiliki baju satu ini saja. Ini pun saya harus bergantian dengan istri saya. Kalau seandainya ini saya serahkan kepada Sang Buddha, apa yang terjadi? Waduh, janganlah. Nanti ajalah. Ketika malam kedua sama, dia juga bangkit lagi untuk ingin memberikan persembahan kepada Sang Buddha. Tetapi batinnya dihantui lagi. Oh, ternyata pakaian saya cuma satu. Nggak boleh, nanti saya pakai apa? Gitu ya. Sehingga sampai ketiga kalinya dia ketika dia mempersembahkan baju satu-satunya itu, ya, yang jadi otomatis ketika dia menyerahkan itu, nanti dia akan kesulitan ketika dia berinteraksi di dunia luar atau saat dia keluar rumah, gitu ya. Pokoknya dia nggak mau tahu lah. Pokoknya saya malam ini akan mempersembahkan kain luar ini atau kain yang terbiasa untuk jubah luar ini akan saya persembahkan kepada Sang Buddha. Nah, ketika dia mampu melepas seperti itu, apa yang dia bilang? Aho sukang, aho sukang, aho sukang. Ini adalah kata-kata dari Brahmana tersebut. Sukang dalam artian apa? Aku bahagia, aku bahagia. Bahagia melawan. Melawan apa? Melawan kekikiran hati. Sampai dia berpikir di hari yang ketiga, dari malam yang ketiga loh. Dan di situ dikatakan, kalau seandainya beliau itu hari pertama langsung menimbulkan keyakinan dan berdana, itu katanya buahnya sangat melimpah ruah dibanding dengan malam yang ketiga. Walaupun malam yang ketiga itu juga melimpahnya juga sudah sangat luar biasa. Tapi kalau seandainya dia berhasil di hari pertama, itu dia mempersembahkan apa yang dia dana kepada Sang Buddha itu katanya itu buahnya akan lebih melimpah, lebih berlipat ganda lagi ketimbang hari yang ketiga. Dan kendati demikian, hari yang ketiga itu sangat melimpah karena apa? Ketika ada beliau mengatakan aho sukang gitu, ada seorang raja yang mendengarnya. Kemudian raja itu tanya kepada si pengawalnya, "Loh, apa yang terjadi dengan si Brahmana ini?" Sehingga dia dengan lantang mengatakan, "Aku bahagia, aku bahagia." Kemudian sang pengawal bilang, "Wahai tuanku, ternyata sang Brahmana miskin ini dia berhasil bahagia, berhasil melawan kekotoran batinnya, melawan kekikiran hatinya. Sehingga dia meluapkan dengan ungkapan, aku bahagia." Bahagia dalam arti mampu menundukkan kekikiran hatinya. Apa yang terjadi? Karena sang raja tahu bahwa Brahmana ini miskin, maka seketika langsung dikasih baju lagi, dikasih pengawal, dikasih kemewahan, ini sampai seperti itu. Pokoknya kalau nggak salah itu dikasihnya itu sampai berlipat ganda kalau nggak salah. Sampai ketika dikasih sudah sampai di Brahmana, Brahmana nanti menyumbangkan lagi semuanya kepada Sang Buddha. Jadi nanti rajanya ngasih lagi, dikasih lagi kepada Sang Buddha. Sampai dilipat gandakan, itu pun dikasih lagi kepada Sang Buddha. Akhirnya sang raja dengan sang Brahmana ini berteman baik. Dia dipercaya sebagai, kalau nggak salah, Menteri Keuangan atau apa, saya lupa ya. Itu Anda bisa cari di dalam Dhammapada Atthakatha. Itu ada kalau nggak salah itu. Ya, itu terjadi seperti itu. Berhasil melawan rasa kekikiran hati.
Ya, jadi kalau misalnya di sini ada orang yang misalnya sebel nih sampai wihara ternyata Bante Idola nggak ada di wihara nih, ternyata adanya cuma Samanera misalnya. Saat dia bisa melepas dengan indah, dengan baik, maka mungkin dia akan berhak mengatakan, "Aho suka, aku bahagia melawan keegoan hatiku, melawan kekiran hatiku," gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Demikian ya Sony ya, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Dana Bante. Oke, Anumodana Bante. Berhubungan dengan yang baru Bante sampaikan, ini ada yang titip pertanyaan, Bante. Ada yang titip pertanyaan ke saya. Ini berhubungan yang tadi juga kita bahas, Bante. Oke. Mengatakan bahwasanya kita berdana kan memang harus bijaksana, lalu harus melepas ya, taunya pasti harus melepas. Iya. Tapi kan memang ada sebagian umat begini Bante. Jujur aja Bante ya, saya Iya, iya, iya. kebetulan jujur aja. Jujur, Ketika sesuai dengan nomor awal-awal, 7 tadi. gimana Bante? Jujur sesuai dengan nomor apa namanya? Nomor 6 tadi. Sumpah Bante Dewasaka Oh ya. iya, berbicara tentang kebenaran ya. Iya, iya, iya. Saya dulu juga pernah berpikir bahwasanya ya misalnya kita dari rumah ya kan, kita mau mendanakan sesuatu, ya Hmm. biasalah Bante, ini umat. Mm. Kalau misalnya seperti yang kita ketahui, misalnya wihara kita kedatangan lompo ya, atau misalnya Mm-mm. biku besar begitu. Umat Mm-mm. kan berbondong-bondong ya kan. Betul. Itu dulu ya sebelum zaman pandemik itu cemara itu full semua ya kan. Ah, Oke. Tapi mungkin saja ada beberapa umat berpikir begini, atau mungkin sesiapa begitu, tujuannya kan dia ingin berdana kepada biku tersebut, longpo atau biku senior. Namun ternyata makanannya itu tidak disentuh oleh longpo tersebut. Nah, sedangkan kita itu kan sebenarnya harus, yang maksudnya itu ada berdana ikhlas dan memberi sebelum dan sesudah. Sebelum kita memberi ini kita kan bahagia, kita mau datang ke wihara pun kita sudah bahagia. Tapi ketika kita memberi, ini kan titipan pertanyaan Bante. Ini saya apalah istilahnya mewakili umat-umat lah ya kan Bante, umat awam begitu ya. Oke. Ini gimana Bante menyiasati bahwasanya sebenarnya datang dari rumah itu ingin berdana kepada lompo atau biku besar itu, tapi ternyata makanan saya itu disentuh oleh biku yang lain. Nah, itu bagaimana Bante? Ya, kembali seperti apa yang telah saya sampaikan. Ini semuanya kembali ke pola pandang. Kalau seseorang itu pola pandangnya sudah baik, sudah halus, maka ketika makanan itu disentuh lompo atau tidak, dia akan tetap gembira, tetap bahagia. Dia sudah tidak memikirkan tentang apa namanya ya, tentang buah-buah itu lagi. Dia pokoknya berdana ya berdana. Jadi dia istilahnya ikhlas tanpa syarat gitu. Kadang kalau kita kan masih ikhlas yang bersyarat. Nah, sedangkan orang-orang yang sudah mampu ke arah yang seperti itu, ke pelepasan, yaitu sudah ikhlas tanpa syarat. Jadi itu kembali kepada pola pandang si orang yang berdana. Dan justru kalau kita bisa melihat, bukankah yang rugi itu kita sendiri? Ketika kita tidak mampu mengelola batin kita, sehingga dengan kecemasan-kecemasan itu, bahkan kecemasan ini mungkin sampai terbawa tidak hanya saat di momen itu, mungkin sampai besok pagi terus terngiang-ngiang. Itu adalah bentuk kemelekatan sebenarnya. Kemelekatan terhadap pandangan. Pandangan yang mana? Pandangan yang salah. Pandangan yang kurang tepat. Sehubungan dengan dana itu tadi. Ya, kita kan nggak bisa merubah sebuah keadaan. Dalam arti begini, memang kita inginnya itu untuk lumpuh. Tapi kalau memang lumpuh nggak menyentuhnya, di Thailand itu ada satu kebiasaan seperti ini. Kalau di situ ada makan bersama gitu, itu biasanya ada satu biku muda yang memang mewakili dengan tujuan untuk memudahkan ketika nanti lumpuhnya datang itu langsung duduk tinggal makan. Jadi dia tidak usah menyerahkan apa kepada lumpuh langsung. Jadi memang kita yang memang menjaga meja makan itu jangan sampai disentuh umat lagi. Ada memang apa tradisi seperti itu dan itu tujuannya itu untuk memudahkan lumpuh. Bukan berarti kita ingin menyisihkan makanan siapa dan siapa. Enggak ada. Jadi ada yang seperti itu. Kalau seperti itu kejadiannya bagaimana? Lebih susah lagi kan? Jadi kita maunya ke Lombok tapi nggak bisa gitu misalnya. Padahal kalau kita pemahaman kita sudah baik dan benar, maka saya rasa itu akan membuat kita juga tenang juga, tidak resah dan gelisah dengan hal-hal demikian. Ya cobalah kita kembalikan ke diri kita. Kalau tidak ikhlas itu pasti rasanya tidak enak gitu.
Apapun pasti rasanya tidak enak. Dan itu murni adalah kesalahan Anda sendiri. Bahagianya dan tidaknya Anda itu tergantung pola pikir dan cara pandang Anda. Bukan di dalam objek itu netral, sesungguhnya objek itu netral. Yang membuat tidak netral itu kan kita. Kita terus mempermainkan cita kita. Kita terus mempermainkan pikiran-pikiran kita. Waduh, sayang sekali ya kalau seandainya tadi diterima Bante pasti begini misalnya. Padahal kalau di situ ada biku muda, di situ ada biku sepuh misalnya atau yang paling kita hormati dan di situ ada Sangha. Sang Buddha sendiri sudah mengatakan, seberapapun besarnya dana yang kamu persembahkan kepada Sang Buddha secara pribadi tidak lebih mulia, tidak lebih tinggi apabila jasa itu, dana itu kita persembahkan kepada Sangha. Itu perlu dicatat. Nah, orang yang mungkin berpikiran seperti itu tadi kan karena dia tidak memahami bahwa ketika memberikan dana kepada Sangha itu jasanya itu melebihi daripada pribadi Buddha. Itu hanya pribadi Buddha loh. Kok kita kan hanya biku-biku yang sekarang hanya sepuh karena umur atau karena sepuh karena puasa. Oh, belum apa-apa. Ya, kecuali memang arahat misalnya itu lain cerita. Dengan Buddha pribadi aja sampai Buddha mengatakan demikian. Itu ada di dalam Dagina Vibhanga Sutta kalau nggak salah ya. Kapan-kapan kita bahas tentang Dagina Vibhanga Sutta ini. Itu sangat menarik sekali. Itu dari berdana itu memiliki satu buah ya. Dari 14 tingkatan itu ada 14 itu. Yang nomor pertama adalah ditempati oleh Sangha. Ya, ada itu. Baik, Bante. Ini kita telusuri lagi ya, Bante ya. Oke. Itu Bagaimana partisipan cara membedakan? Partisipan Bante, misalnya. gimana? Partisipan kalau ada yang tanya. Ada Bante, memang ada Bante. Oke, silakan. Boleh ya. Nanti kita bahas lagi ya. Tapi saya bacakan yang dari partisipan ya. Oke. Nama budaya Bante, saya mau tanya, apakah perempuan bisa mencapai nibbana, Bante? Terima kasih. Apakah perempuan bisa mencapai Bisa nibbana? mencapai, ya. Kan banyak. Ada Mahapajapati Gotami, ada siapa itu namanya itu? Ya saudara. Itu kan semuanya kan perempuan. Sangha Bhikkhuni di zaman Buddha ada. Bahkan sampai sekarang Sangha Bhikkhuni kalau dari tradisi Mahayana pun masih ada. Ya, tapi nggak tahu ini ada yang sudah jadi arahat atau belum, saya nggak tahu. Ya sangat bisa sekali, sangat memungkinkan sekali. Yang menjadi pertanyaan itu kan sejauh mana kita memahami ajaran Buddha? Sejauh mana kita mempraktikkan untuk mengikis kekotoran batin kita? Sejauh mana kita bisa melenyapkan kekotoran batin yang terus muncul? Kan itu aja letaknya. Kalau kita sudah bisa menguasai hal itu semua, kita mulai dari yang pertama adalah pola pandang dan pola pikir kita sudah benar sesuai dengan ajaran Dhamma. Kemudian kita tinggal melihat sebatas mana usaha kita untuk melenyapkan kekotoran batin kita yang bersifat kasar, sedang maupun halus. Nah, itu saya kira kembali ke si ibu sebagai penanya ya. Ibu adalah yang mengetahui, betul ibu ya, yang mengetahui spiritual Anda sendiri, yang mengetahui batin Anda sendiri. Gitu ya. Sangat bisa. Jadi saya jamin 100% seorang perempuan bisa. Jadi spiritual itu tidak memandang gender. Spiritual itu tidak bergender. Gender itu hanya terjadi di dunia binatang atau dunia manusia. Ya kan? Dewa juga ada. Tetapi spiritual itu tidak memandang gender. Ya, pencapaian tingkat kesucian itu tidak memandang gender. Itu tergantung usaha orang itu seperti apa ketika kekotoran batin ini muncul. Nah, bagi orang-orang yang terbiasa berwipasana, apalagi dia mempelajari abhidhamma dengan baik, maka ketika perasaan-perasaan atau kekotoran batin yang tidak menyenangkan muncul itu dia akan melihat dengan jelas. Set gitu. Jadi ini ada hubungannya dengan sumpah Dewa Saka yang terakhir tadi ya. Walaupun kemarahan itu muncul, tapi dia berusaha untuk melenyapkan sekuat tenaga. Sebisa mungkin, kalau bisa 1 detik ini hilang, kalau bisa 1 menit ini hilang. Jangan disimpan-simpan aja. Contoh yang selalu nyimpen itu apa? Seperti kayak orang yang patah hati, maka dia akan terus-terusan mengingat orang yang tidak dia sukai itu, atau orang yang membuat dia menderita, kasarnya seperti itu. Atau mungkin orang yang suka pinjam duit sama Anda, misalnya seperti itu. Ya kan, ada rasa kesel gitu ya kan. Terus yang kalian kembangkan itu adalah kebenciannya. Itu jangan sampai seperti itu. Ya, itu kalau misalnya terjadi kemarahan, boleh marah tapi sejenak sebentar. Habis itu dilenyapkan. Ya, sangat boleh sekali. Kembali lagi tadi ke
Ya, kembali lagi tadi ke 7 sumpah calon dewasaka ya Bante ya. Ya, betul, betul. Terbebas dari kemarahan dan kebencian. Bante, ini dari tadi ini kita perhatikan Ibu Susana raise hand ya. Mungkin Wah, ingin bertanya secara langsung kepada Bante. Silakan Ciciku. wah ini sulit ini pasti nih. Ya, Bante. Ya, nama budaya. Ya. Bante, saya mau tanya, Ya. selain dari 7 sumpah yang kayak dewasaka itu, apakah ada cara-cara lain lagi? Ya mana tahu yang hari ini mendengar orang tuanya sudah nggak ada. Jadi kan bagaimana dia bisa, yang poin pertama itu menyokong orang tua. Jadi pertanyaan saya, ada cara-cara lain lagi nggak Bante? Terus Ya, kedua Bante, oke. kedua. Satu lagi Bante, kalau kita berdana-makan pada Bhikkhu Sangha, itu kan umat udah nganter, udah serahan. Karena umat kan masih nunggu di Sivihara. Kayaknya lagi kayak nunggu selesai Bante makan kan biasanya umat makan. Itu di situ kayaknya ada terkandung rasa kemelekatan nggak Bante itu? Si Maksudnya umatnya bagaimana? ini. Maksudnya bagaimana? Oh, Eh, maksud Maksudnya? dari ya. Suara Cici agak terputus ya. Maksud dari Cici bahwasanya kalau misalnya Bantenya lagi makan, umatnya juga tungguin, tungguin nanti mau makan juga ya Ci ya gitu ya. Iya. Di situ Ah, terkandung kayak kemelekatan gitu ya. Karena kan kalau yang umat baru misalnya dia kurang ngerti, dia kan ikut teman pergi. Dia berdana makan, lihatnya teman kan tunggu makan, itu mungkin dia belum ngerti. Jadi oh berarti kalau udah habis makan berarti itu kita yang makan gitu. Itu kayaknya bisa timbul semacam kemelekatan juga ya lama-lama. Itu aja Bante. Oke, baik. Jangan susah-susah, Bu. Enggak, gampang. Baik. Jadi kan begini ya. Yang pertama yang berhubungan dengan orang tua. Sejauh ini saya belum melihat rujukan suta lain. Kalau mengacu tentang Saka Samyuta itu tidak hanya satu ya, banyak suta. Tetapi kemarin saya sudah baca-baca semuanya, memang tidak ada yang melebihi selain ini, itu nggak ada. Tapi nggak tahu di suta-suta lain atau sumber-sumber lain karena Tripitaka itu kan banyak dan saya belum menguasai semuanya. Ini pun hanya baca-baca sekilas saja. Jadi tidak menguasai, hanya membaca sekilas berlalu aja. Jadi kalau untuk yang lain memang saya kurang paham, saya belum tahu gitu. Tapi kan begini juga. Ya bagaimana ketika orang tua kita sudah meninggal gitu. Ya kan jasa-jasa orang tua gitu kan kita bisa lihat misalnya seperti kayak kita selalu mengirimkan doa kebaikan. Nah, itu kan juga salah satu jasa kebajikan. Walaupun kita nggak tahu ya orang tua kita itu terlahir sebagai apa, ya syukur-syukur terlahir menjadi orang yang berbahagia atau di alam dewa. Nah, itu pun sangat membantu sekali ketika kita ibaratnya orang sudah bahagia, kita terus doakan supaya bahagia. Kalau misalnya begini, saya nih sudah dalam keadaan sehat. Ketika Bro Adi mengatakan semoga Bante-Bante selalu sehat ya, itu ada kegembiraan tersendiri walaupun saya kan nggak sakit di misalnya, nggak seperti itu juga. Tapi apa ya, kita melihat ada rasa perhatian, kekeluargaan, rasa cinta kasih di situ, kasih sayang di situ. Jadi tidak hanya, oh Bante kan sudah sehat, kenapa didoakan gitu. Enggak seperti itu juga. Jadi itu adalah satu bentuk bentuk kita juga mengapresiasi kedua orang tua kita. Nah ini kan semuanya kan ada 7 Bu. Jadi kita bisa memperdalam semuanya, tidak hanya kita kehilangan satu masih ada 6. Kehilangan satu masih ada 6 gitu ya. Oke, kemudian yang berhubungan dengan dana di wihara, yang berhubungan dengan ketika misalnya bantainya habis makan, kemudian kita nunggu seolah-olah di situ kemelekatan. Di situ akan muncul kemelekatan apabila disertai dengan keakuan. Kalau kita hanya sekedar nunggu-nunggu selesai, nggak sampai menimbulkan satu kemelekatan atau kekotoran batin baru, ya saya kira itu nggak ada masalah, sah-sah saja. Ketika itu sudah disahkan sama bantainya, oh ya ini umat-umat sudah bisa makan. Nah itu saya kira sudah sangat sah sekali, sudah sangat boleh dinikmati oleh siapapun. Dan maaf cakap ya, mungkin makanan di wihara lebih bervariasi dari lauknya yang A sampai yang B gitu. Mungkin minumnya juga sama dari yang A ya sampai yang B ya. Wajar saja bagi kita yang masih gemar dan suka terhadap kesenangan indrawi. Kemudian itu kalau orang Thailand itu melihat makanan yang telah dimakan, yang bukan sisa ya, tapi
apa namanya, bukan sisa ya, apa namanya itu, berkah dari para bante gitu. Ketika bantenya makan di situ sudah selesai, kemudian umatnya dipersilahkan, itu mereka menganggapnya itu adalah satu berkah gitu. Itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Tergantung bagaimana pola pandang kita terhadap sebuah dana itu tadi. Kalau kita menimbulkan kemelekatan misalnya, "Duh, ini kan yang tadi saya danakan kepada bante kok tidak disentuh sama sekali." Nah, kalau sudah ke arah situ, itu namanya sudah mengarah ke kemelekatan, itu namanya itu. "Ini saya buat dari rumah sampai begini loh." Ya maaf cakap nih, bantenya kan cuman 5 misalnya atau cuman satu, sedangkan makanan di situ ada 10 jenis atau 15 jenis misalnya. Makanya kalau saya pribadi tuh biasanya kadang ngambil suka dikit-dikit ya, sana dikit, sini dikit, situ dikit. Terakhirnya, "Loh kok kayak nggak disentuh bante?" Disentuh, tapi cuma 1 sendok, jadi nggak nampak gitu ya, istilahnya gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Yang jadi masalah ya itu tadi, ketika kita membuat itu, apa namanya ya, membikin keresahan-keresahan baru, itulah kemelekatan kita. Nah, itu yang tahu adalah diri kita sendiri. "Oh ini nggak boleh ya, pikiran seperti ini adalah pikiran yang buruk nih, nggak boleh dilanjutkan." Seperti itu. Bisa dimengerti ya, Bu Susan ya? Mungkin itu. Oke, jadi ada yang ingin bertanya lagi? Diskusi-diskusi? Bante, Topik saya kita lanjut, dikit lagi lanjut. Bante. Lanjutan yang ini, yang masalah dana makanan nih. Saya belum pernah melihat umat sama Bante makan di satu ruangan gitu. Itu apakah memang saya nggak pernah lihat atau memang nggak boleh, Bante? Ruangan mana dulu? Eh, ruang makan gitu. Ruang Ya, makan kalau saya bilang. kalau untuk ruangan makan itu diperuntukkan untuk biku sangha, ya memang ya nggak ada. Ya pasti pun walaupun seandainya ada umat yang kita persilahkan kan pasti kan canggung dia. Dia canggung di situ umat sendirian sedangkan yang lain biku. Tapi kalau misalnya kita pergi jalan, misalnya entah kita itu ada perjalanan untuk undangan, misalnya menghadiri entah itu perayaan wihara, peresmian wihara, Waisak, Katina, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya misalnya. Sering kita makan satu ruangan, bahkan satu meja sama supir, sama kapiak kita, ya sering juga. Tapi ada juga orang yang kalau di Thailand itu ya, karena memang benar-benar menghormati rasa hormatnya karena begitu tinggi, mereka nggak mau, walaupun disilahkan, yuk nggak apa-apa satu meja itu, kadang kita sudah, yuk nggak apa-apa satu meja itu, karena rasa-rasa segennya, rasa moralnya begitu tinggi, rasa apa ya, rasa keyakinannya begitu tinggi, mereka juga tetap menjaga jarak. Dan itu adalah bentuk apresiasi daripada apa namanya ya, rasa bakti kepada seorang guru terhadap seorang junjungannya seperti itu. Seperti itu memang ya. Ya boleh-boleh saja makan, siapa bilang nggak boleh. Tapi kan begini, kalau barang yang sudah disuruhkan ke sangha, biasanya kita itu kalau mau makan, kita harus minta izin kepada sangha karena itu mengambil milik sangha. Jadi kalau tanpa seizin sangha sama halnya dengan mencuri. Maka itu menjadi satu batasan juga ya. Misalnya satu piring nih, misalnya ayamnya di satu piring atau mie-nya di satu piring, kemudian itu sudah diserahkan kepada bante. Di situ ketika umat mau makan, ya mau nggak mau dia harus minta izin kepada bantenya. Bante minta dong gitu. Nah, itu kan kadang bagi beberapa orang kan sangat segan sekali. Bante minta dong, atau Bante minta tolong centongkan saya dong, centongkan nasi misalnya. Berani nggak menyuruh bantenya? Kan pasti kan sangat segan sekali gitu loh. Jadi sebenarnya lebih ke arah situ sih sebenarnya sih. Kalau masalah ditanya boleh apa enggak, boleh-boleh saja, boleh-boleh saja, kenapa tidak? Ya kalau memang mau nanti Sony mau ini ya nanti saya nanti ngundang bantenya ke Pekanbaru, nanti saya temani makan di satu meja gitu ya. Tapi setiap menunya dibikin 2 agar nggak keroyokan gitu ya. Ya, Bante. Anumodana, Bante. Oke. Ada lagi partisipan? Oke. Ada lagi yang ingin kongko-kongko? Ya, tadi kita mulainya juga telat ya. Jadi ini kita hajar aja ya sampai selesai ya. Hajar aja. Yang penting tidak ngantuk ya kan? Iya. Ini tambahan dari Cisusanti ya, nama budaya Bante menambahkan sedikit dari pertanyaan Cisusana tadi tentang menunggu dan ikut makan sisa persembahan makanan para biku. Apakah bisa dikatakan udah diserahkan ke biku, masih mau dimakan kembali? Tapi bagi pemikiran saya itu juga buah kebahagiaan yang langsung berbuah karena
kita pun dapat menikmati makanan dan minuman yang beraneka warna dan rasa sebagai berkah bahagia dari dana itu saja, karena makanan itu pun banyak. Terima kasih. Saya juga seperti itu, Cici ya. Berkah. Apa tadi? Kan? Apa tadi? Gimana? Maksudnya ini tambahan aja, tambahan dari Ci Susanti. Menambahkan bahwasannya yang menunggu ya kan, menunggu dan ikut makan sisa persembahan makanan kepada para biku. Bukan sisa, bukan sisa loh, bukan sisa itu. Bukan sisa, digaris bawahi ya. Kalau sisa itu kan habis saya makan kemudian saya taruh di piring itu kan. Ya, betul ya. Tapi di akhirnya itu mengatakan buah pikiran dari Ci Susanti bahwasanya itu adalah juga termasuk kebahagiaan ya. Itu personal ya Bante ya. Personal, kebahagiaan bagi seseorang ya. Betul lah, bahagialah, makanannya kan banyak. Ya. Yang terpenting seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kalau sudah dipersilahkan biku sanghanya, ya itu akan menjadi sah. Gitu. Tapi kalau misalnya biku sanghanya belum mengesahkan, ya itu tadi kembali ke sila yang nomor 2 lo berarti lo. Nah, jadi harus nunggu disahkan gitu. Kecuali misalnya yang disimpan bantenya nanti diambil pula, wah itu kacau lagi itu nantinya itu. Jadi teman-teman, ini Pak Hosun raise hand. Oke, silakan. Seru ini. Silakan Pak Hosun. Tapi masih mute ya Pak Hosun ya. Nama budaya Pak Hosun? Nama budaya Bante. Nama budaya. Lanjut. Nama budaya Bante. Ya, lanjut. Belum. Sudah. Dengar, Bante. Dengar. Jadi mana kan mukanya mana mukanya? Kembali saya mau cerita, mau bertanya tentang cerita tentang Dewa Saka, Bante. Oke, silakan. You're welcome. Tentang Dewa Saka, Bante. Pada masa itu Dewa Saka kan pernah mendengar dhamma dari Sang Buddha, ya kan? Setelah mendengar dhamma itu, saking bahagianya dia di alam dewa, dia lupa Bante. Jadi kalau begitu dewa juga sangat menikmati alam dewa. Kapan dia bisa berbuat baik kalau tinggal di alam dewa, Bante? Kalau kita umpamanya terlahir di alam dewa, ya kemungkinan di alam dewa, kalau kita nanti meninggal, bisa kita terlahir ke alam yang lebih rendah. Nah, itu aja pertanyaan saya, Bante. Ya, Bante, bisa dengar? Udah. Oke, ya. Demikian ya, pertanyaan dari orang Saibulu yang lumayan menyulitkan saya sebenarnya. Iya. Nah, yang perbohongan sebenarnya ada semua ikut, tapi kok nggak ada gambarnya, orang itu nggak mau tampil atau gimana itu. Ada juga Cynthia, siapa ada ikut tuh. Ya, promosinya Hoxun kurang berarti. Udah saya tahu di grup aja kok. Oke, maklum lah, ini kan ini baru Bro Adi ya, ada si Jonte, ada Harry tadi saya lihat, terima kasih sudah bergabung. Dan perlu diketahui ini adalah malam kedua ya, jadi merintis awal dari awal ya. Ini adalah malam kedua. Sabtu lalu hanya gaduh-gaduh aja lah. Ini yang berusaha untuk apa namanya, untuk sungguh-sungguh gitu, dan mungkin kedepannya akan lebih banyak dan lebih seru lagi gitu ya. Baik, akan saya coba sebisa mungkin seperti apa yang saya ketahui jawaban Hoxun. Memang disebut sebagai alam sugati atau alam-alam yang atau kelahiran yang mengarah pada alam-alam yang membahagiakan. Nah, itulah yang dikatakan Sang Buddha. Bahayanya kenikmatan indrawi. Bahayanya menikmati kenikmatan di dalam lahir menjadi surga, di alam surga. Makanya tadi Sang Buddha kan tidak menganjurkan di dalam Anupubbekata ya, kalau dari awal tadi Hoxun tadi mengikuti ya. Itu kan ada dari ajaran tentang dana, tentang sila, kemudian tentang surga, kemudian yang nomor 4 tentang pelepasan gitu, manfaat daripada sebuah pelepasan. Nah, Sang Buddha tidak, ya memang surga itu adalah salah satu bentuk daripada perbuatan baik yang kita lakukan, tapi Sang Buddha juga tidak menganjurkan
untuk terus di alam surga gitu istilahnya gitu. Memang agak-agak sulit ya, memang karena kita sudah terlena dengan ibaratnya kita terlena dengan kekayaan kita, boro-boro kita mau berbuat baik. Karena bagaimana kita bisa merasa bersyukur sehat kalau kita tidak pernah merasa sakit, gitu ya. Apalagi di alam-alam dewa itu sangat apa jebakannya itu sangat memikat sekali. Ya itu yang membuat kita susah. Nah, itulah salah satu keunggulan lahir di alam manusia. Kita bisa Saya yakin loh, di alam dewa walaupun canggih seperti apa, walaupun dia sakti itu ya, saya yakin di sana itu nggak ada orang Zoom kemudian bahas dhamma seperti ini, nggak ada orang bahas dhamma seperti ini. Karena sudah bahagia, sudah happy dengan kehidupannya masing-masing sehingga lupa. Sedangkan orang yang membahas dhamma ini kan murni orang yang pengen keluar dari penderitaan itu sendiri. Betul nggak? Kita ini kan orang-orang yang Iya. sakit, orang-orang yang menderita, yang ingin menuju sebuah pembebasan. Berbeda dengan alam surga. Kalau surga kan memang dia bahagia, hanyut dengan kebahagiaan, sehingga lupa untuk berbuat Ya. kebaikan-kebaikan seperti itu. Tapi jangan ini juga, di alam dewa tuh banyak dewa-dewa yang sudah mencapai sotapanya. Ya, banyak itu yang sudah mencapai sotapanya. Kalau yang mereka yang sudah mencapai sotapanya ya sesuai dengan karmanya ya bisa 7 kali kelahiran, nah minimalnya maksimalnya 7 lah. Tapi kan nggak harus 7, bisa 3 kali atau 1 kali. Nah, ya ada kemungkinan juga ketika kita lahir di alam dewa, kemudian nanti kita sudah habis dari alam dewa, kita juga bisa terlahir di alam yang lebih rendah, misalnya alam manusia. Ya, kalau memang itu benih karma baik kita mendukung, pasti kita bisa terlahir ke alam manusia. Kalau memang tidak mendukung ya kasar-kasarnya ya neraka atau binatang gitulah. Makanya salah satu apa namanya ya, untuk membuat diri kita bebas, kita harus saat ini juga kalau bisa menguatkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, menjaga moral dengan baik dan memiliki sifat kedermawanan. Itu adalah salah satu ciri-ciri kelima hal tadi adalah ciri-ciri dari seorang yang sudah menjadi seorang sotapanya. Ketika kita sudah menjadi seorang sotapanya, wah luar biasa itu. Walaupun nanti di alam saka itu sangat bahagianya sangat lama gitu ya, tapi kan kita sudah sotapanya. Udah ibaratnya di titik aman kita itu. Nah, bagi kita ini yang belum di titik aman bagaimana nih kita? Belum terlahir di alam surga pun belum tentu, ya kan? Ya mana tahu nanti dari alam manusia merosot jadi binatang ya, jadi hewan apa namanya babi ya, jadi di babi guling nanti. Tapi mudah-mudahan enggak ya, karena dengan adanya kalian ada masa kaca ini memang bertujuan kita untuk memperdalam keyakinan kita. Paling enggak apa yang saya bicarakan dari 30 menit awal sampai sekarang ini, saya yakin kok banyak keyakinan-keyakinan baru yang tumbuh di hati para partisipan yang ikut di sini. Saya yakin itu pasti. Ada satu keyakinan, ada satu pemahaman baru dan lain sebagainya. Itu ya Pak Aksun ya. Iya, Bante. Namo Buddhaya, Bante. Oke, Namo Buddhaya. Suara Adi masih termute itu. Ya, sudah, Bante. Oke. Jadi, ada lagi yang ingin menambahkan? Kembali ke topik ya. Topik kita adalah menu kebahagiaan. Ya, jadi misalnya teman-teman di sini ada yang sesuatu yang di dalam hati atau misalnya ada lagi problem atau gimana yang membuat Anda tidak bahagia, ya boleh di-sharing. Karena memang topik kita ini menu kebahagiaan ya. Ada? Mana tahu dari Jessica ingin bertanya? Jadi perlu digarisbawahi ya bahwa apa namanya umat Buddha itu tidak menampik tentang adanya kebahagiaan duniawi, kebahagiaan surga, tidak menolak, tetapi justru melihat ada bahaya daripada kenikmatan-kenikmatan itu. Kalau kita tidak mengerti dhamma itu, kita bisa terus berputar-putar. Kayak tahu hamster yang terjebak di dalam sebuah lingkaran yang terus lari muter itu. Pernah lihat ya permainan itu kan? Ada kan itu kan? Marmut ya di dalam apa sebuah lingkaran gitu, dia terus lari. Ya kayak gitu kita terus berputar di dalam samsara sampai kita menemukan jalan ke nibbana. Dan saat ini jalan sudah terbentang luas, tinggal bagaimana kita mengendarai. Ini ibaratnya adalah kita sudah berada di jalan tol.
tinggal kita berhati-hati nggak? Hati-hati nanti kalau misalnya bannya tidak diperiksa, nanti misalnya kempes, meletus, atau ada kecelakaan tunggal misalnya. Nah, itu harus hati-hati. Itu tergantung daripada ibu bapak sekarang yang sekarang memegang kendali setir gitu. Ya, Bante. Ini udah ada yang raise hand, Bante. Oke, silakan. Silakan Jessica. Boleh, Bante. Nawadaya semuanya. Ya, nama budaya. Tadi saya sebenarnya ada titik pertanyaan ke Ko Adi, cuman kayaknya yang ditanyakan kurang ngena, Bante. Oke. Gak susah, Bante. Oke. Sebenarnya saya melihat ini jadinya kebanyakan umat tuh merasa gitu loh, Bante. Ketika kita berdana kan sebelum, sesaat, dan sesudah itu kita harus bahagia, kita juga harus ikhlas gitu kan. Tapi berlawanan dengan kita harus berdana di tempat atau kepada seseorang yang sesuai gitu. Jadinya kita berpikir bahwa wihara ini pantas gak ya untuk nerima berasnya udah banyak nih, atau enggak. Biasanya itu kejadian di panti asuhan gitu. Kita dana tapi kita sebelum berdana kita udah mikir duluan nih, ini nanti berasnya dijual nggak ya gitu. Nanti berasnya nanti jangan-jangan dijual nih gitu. Itu kan jadinya kita susah membedakan mana yang ikhlas dan mana yang nggak ikhlas, mana yang bijaksana dan mana yang enggak gitu, Bante. Udah. Ya, Bante. Ngantuk aku sampean. Ya, baik. Ya, tentu saja kita sebagai orang yang bijak, memilih itu adalah sebuah kebijaksanaan. Ya, berbeda dengan kalau kita tidak memilih, itu akan malah lebih tidak teratur lagi. Ya. Kembali, itu adalah murni dari kekacauan batin kita. Nah, kalau seperti apa yang telah kita jalankan misalnya di wihara kita, misalnya seperti kayak kita buat bakso seperti itu, sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Di situ ladangnya sudah sangha. Di situ wiharanya juga sudah tidak disangsikan lagi dalam artian demikian. Yang nggak mungkin juga kita jual-jualin kan begitu kan. Dan di luar sana banyak umat-umat yang tertolong loh dari sini, bahkan kadang itu ya ada dari luar sana kadang minta berasnya untuk ini dibuat bakso ke sana kayak gitu. Itu bagi kita yang merasa nggak semua loh wihara yang memiliki fasilitas seperti kayak kita seperti ini, apalagi di kota dan jangkauannya itu mudah dijangkau kayak gitu ya. Dan saya kira ketika orang memilih kemudian dia mendapatkan tempat yang sesuai, itu adalah suatu harga yang pas, yang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu kembali ke kitanya sebenarnya, kembali ke keresahan hati kita sebenarnya itu. Ya kalau misalnya belum tentu juga ketika dia di wihara lain misalnya seperti apa yang telah kita lakukan di wihara kita, belum tentu juga, bisa jadi di sana di wihara lain itu lebih buruk misalnya, kan bisa juga, tidak menutup kemungkinan. Itu. Tapi bukan berarti wihara-wihara seperti itu kemudian kita tidak bantu, ya sangat perlu sekali gitu. Makanya di sini juga kalau kita bisa melihat ya, bisa menyadari bahwa kita merasa bahwa oh, wihara kita itu adalah wihara yang yang sudah lumayan mapan gitu. Maka kita juga dengan bijaksana, diarahkan misalnya, kalau gitu wiharanya, bukan wiharanya, berasnya tolong diarahkan dibawa ke desa ini, di wihara ini untuk baksos di situ misalnya. Itu kan kadang kita ada mengarahkan ke arah situ juga. Jadi kita tetap memberikan satu arahan yang pas, yang sesuai dengan apa yang diharap umat gitu. Jadi kita tidak lantas kemudian kita nikmati sendiri, enggak gitu. Kita mengarahkan, kita tahu di sana itu ada wihara yang memang kekurangan misalnya, di sana ada wihara yang perlu dibantu, kita juga akan mengarahkan ke sana. Bakso di sana saja, bawa ke sana saja. Jadi walaupun kita yang terima, tapi endingnya yang menerima juga mereka itu, gitu. Mereka yang layak untuk menerima. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, Jess ya. Termute, Bante. Ya, Jess. Sudah mengerti, Jess? Ya, ngerti, Bante. Misalnya kita mengarahkan, misalnya nih ada yang mau dana, Jess saya mau dana ke ITBC, bisa dialihkan. Misalnya kita bilang kita alihkan ke wihara lain. Nanti mereka nanya, Bante, kenapa nggak ke ITBC gitu? Kalau misalnya kita bilang ITBC udah, itu ITBC itu udah ada, misalnya nih ITBC itu udah ada berasnya, udah berkecukupan dan lain-lain. Apakah itu salah satu hal yang benar, Bante? Yang tepat?
Ya, menyarankan juga baik, nggak ada salahnya. Tapi kan kita juga harus melihat bahwa umat ini juga maunya kemana. Kalau memang dia tahu di situ sudah banyak orang berdana, tapi dia tetap berdana kan itu bukan kesalahan kita. Itu kan murni pemahaman dia lagi. Contoh seperti kayak apa yang kita lihat di sini, yang terjadi di sini. Orang yang bawa makan ini tiap pagi ya, itu kalau dihitung mungkin ada 10-an lebih mungkin, ada 15-an mungkin segitulah setiap pagi dan itu bisa lebih. Saya yakin itu lebih itu. Pokoknya intinya di atas 10 gitulah. Itu bisa lebih. Kalau siang juga demikian, dan itu malah bisa lebih daripada 15 itu mungkin kalau siang itu ya. Dan kenapa dia tidak pergi ke tempat lain, ke tempat asuhan dan lain sebagainya? Karena memang mereka tahu juga. Bukan berarti mereka juga, oh jangan ke situ nanti nggak dimakan bantainya. Enggak, tapi mereka dia memang benar-benar datang hanya ingin memberikan apa namanya ya, ingin merealisasikan karma baiknya itu aja sebenarnya. Jadi nggak ada masalah itu kembali ke apa namanya, ke pola pandang kita, ke pola pandang orang-orang yang mau dana tersebut gitu. Jadi nggak ada masalah loh. Nah, kalau misalnya kita ngomong seperti itu ya, bukannya di sini kita cukup dengan para pihak kita. Kita makan Indomie aja udah senang sekali kok. Makan Indomie goreng sudah sangat senang sekali itu. Ya kan? Tapi faktanya kan nggak banyak orang yang dan dari satu orang itu nggak mungkin dia bawa makan cuma satu bungkus. Contoh saja misalnya seperti kayak Pak Hoksun ini. Kalau bawa makanan ke wihara, oh bisa sampai 5 piring itu. Ini ada senior kita juga nih, ada Romo Jonte Oh Resnet. ya, selamat datang Silakan Jonte. Romo. Nama budaya Bante. Nama budaya Ya, nama Bante. budaya, Ya, nama nama budaya. budaya Romo. Nama budaya semuanya. Ya. Semoga sehat dulu ya semuanya ya. Ya. Sadu. Izin tanya Bante. Sebenarnya bukan izin tanya, izin berbagi tips Bante. Oke, silakan. Jadi bagi kita sebagai umat Buddha, ada nggak tips-tips dari Bante pada saat kita berdana, sebelum berdana, saat berdana, dan sesudah berdana itu berbahagia? Ada tipsnya nggak Bante? Untuk bagi para umat kita. Hanya itu aja Bante. Baik. Tipsnya. Baik. Tipsnya cuma satu ya, Jonte ya. Perbaiki cara pandang kita, perbaiki cara pikir kita terhadap apa itu dana. Itu saja sebenarnya kuncinya. Jadi kalau kita sudah mengarah ke situ, berarti kita sudah sesuai dengan jalurnya Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan apa? 8 jalan utama itu cuma 8. Anak yang berumur 5 tahun, 6 tahun hafal dengan sekejap. Tapi belum tentu orang yang berumur 80 tahun dia memahami tentang 8 jalan utama ini. Kita awali dari yang paling pertama yaitu tentang pengertian. Dan yang kedua yaitu pikiran. Dan keduanya itu masuk di dalam ruang lingkup kebijaksanaan. Berarti kalau kita masih ragu-ragu, masih ada rasa tidak ikhlas, masih rasa ada kegelisahan, kita belum menyentuh kata kebijaksanaan berarti. Berarti cara pandang kita, cara pikir kita terhadap dana itu sendiri, jangankan sampai kita memahami apa itu dana parami, dana upaparami, dana paramata parami. Dana paramata parami belum menyentuh. Upaparami belum menyentuh, kita hanya baru masih selevel dana parami saja. Dana yang bersifat biasa saja, itu pun udah gaduh. Bagaimana kalau seandainya jantung Anda diminta? Bagaimana kalau seandainya ginjal Anda diminta? Itu sudah levelnya sudah ke arah dana paramata itu. Upaparami itu. Kalau yang ke paramata itu mengorbankan jiwa seperti kayak para pahlawan itu mengorbankan hidupnya. Seperti kayak Sang Buddha itu mengorbankan hidupnya untuk mencari dhamma. Itu paramata dhamma itu. Dana yang paling tinggi itu. Jadi kembali kita memperbaiki tentang dana itu apa sih? Itu aja udah. Kalau orang lain itu kan ada istilah ngamal. Ngamal misalnya katakanlah demikian. Ngamal itu lebih tepatnya itu mungkin begini ya. Ngasih terhadap orang yang tidak mampu. Berbeda dengan dana. Dana adalah menanam kebajikan di ladang yang pantas, yang bijak, yang subur misalnya seperti itu. Itu dana. Jadi dana itu sifatnya bukan mengasihani orang, enggak. Tapi dana itu ada dalam rangka kamu sedang menanam benih. Beda dengan cara pandang yang mengamal tadi. Kalau mengamal tadi kan, orang ini tidak mampu makan ya, berhubung saya mampu makan sehari 5 kali, udahlah tak kasih 1 bungkus. Jadi dia mengasihnya dengan apa? Kesombongan. Beda kalau kita. Makanya kenapa kalau kita melihat orang-orang di Buddha Seci itu ya, ketika dia ngasih ke orang yang
dikasih itu malah dia yang bersujud begini. Kenapa bukan orang yang dikasih yang bersujud? Coba. Kenapa? Harusnya kan orang yang dikasih yang bersujud harusnya. Tapi mengapa justru orang yang ngasih harus yang sampai kayak bersujud merunduk gitu? Kenapa? Karena merasa terima kasih sudah ada ladang kebajikan. Seandainya Pak Jonto ini orangnya kaya raya, miliarder dah. Tapi di situ tidak ada ladang, ya Anda tidak memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Tapi bagi orang yang memahami tentang dana ini tadi, saya punya kesempatan untuk berbuat baik. Bukan karena saya memberi karena mengasani. No, no, no. Tidak seperti itu cara pandangnya di dalam agama Buddha. Ya, jadi kita memberi itu dalam rangka menimbun kebajikan, menanam kebajikan. Karena sesuai dengan arahan daripada Sang Buddha. Kapan-kapan kita akan bahas tentang mengenai dana ini yang disampaikan oleh Biku Ledi Sayadaw dari Myanmar itu sangat rinci. Ada dana kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu sangat rinci sekali dan itu membuahkan hasil yang berbeda-beda. Kapan-kapan. Jadi syaratnya cuma satu, tetap ikuti Kalena Dhamma Kaca setiap hari Sabtu malam. Ya, tapi ini khusus bagi orang yang memiliki kuota, memiliki waktu, memiliki kesempatan, dan memiliki niat tinggi untuk belajar Dhamma. Nah, itu ya, syaratnya itu aja. Bisa dipahami ya, Jonto ya? Ya. Terima kasih Bante penjelasannya. Ya, sama-sama. Jadi ini kesimpulan dari sharing kita pada hari ini yang dibawakan oleh Yang Mulia Bante Dhammagunotera tentang menu kebahagiaan yang mengacu kepada cerita Dewa Saka, ya, yang mengatakan bahwasanya semua orang ataupun semua makhluk yang membuat kebahagiaan pada dirinya sendiri itu juga berdasarkan niat awal, ya kan? Ya, tadi diceritakan bahwasanya 7 sumpah dari calon Dewa Saka yang tentunya tadi kita sudah mendengarkan dari Bante, ya. Jadi inti dari pembahasan pada malam ini yaitu tentang menu kebahagiaan. Seperti yang kita ketahui, segala sesuatunya itu adalah dari karma baik kita sendiri. Ya, begitukah Bante? Atau Bante mau menambahkan? Ya seperti apa yang ibu-ibu lakukan di rumah ketika kita ingin memakan apa, kita ingin menikmati apa, atau ingin memesan apa, maka semuanya itu berawal dari diri sendiri. Jadi menu itu kita yang menciptakan, kita yang menyajikan, dan kita juga yang menikmati bersama keluarga. Alangkah baiknya kalau menu-menu itu disajikan dengan cara yang sehat, dan menunya juga pasti menu sehat, maka akan menimbulkan sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita. Begitu pula di dalam spiritual kita. Kebahagiaan lahir di tempat yang sesuai, kemudian bisa berkesempatan untuk belajar Dhamma dan mengarahkan diri ke arah yang benar, itu merupakan semuanya itu berawal dari diri kita yang menciptakan. Kenapa dulu sekarang saat ini kita bisa belajar Dhamma seperti ini? Karena dulunya kita memiliki benih-benih karma kebaikan yang berhubungan dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tanpa ada hubungan karma dengan Buddha, Dhamma, dan Sangha, saya kira mustahil untuk bisa ketemu dengan menu-menu Dhamma seperti ini. Nah, untuk itu maka jangan lupa dimanapun Anda berada, karena mumpung waktu dan kesempatan masih ada, orang akan selalu bilang, saya tidak memiliki kesempatan untuk berbuat baik, saya tidak memiliki kesempatan untuk kewihara. Tetapi umur tua, penyakit, kematian, itu nggak ada tawar-menawar dengan mereka. Dan mereka bisa datang kapanpun, kapan saja. Yang hari ini sakit aja bisa-bisa stroke misalnya, itu banyak terjadi. Yang hari ini sehat saja misalnya bisa kena stroke, bisa kena jantung dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Dan kita jangan sering mengatakan, kita mungkin bisa menawar bahwa saya nggak bisa kewihara, saya nggak bisa melakukan perbuatan baik, tapi kita nggak bisa menawar, kita nggak bisa menolak tentang umur tua, penyakit, dan kematian. Mumpung kesehatan dan kesempatan masih ada, jadi kita perbaiki semua dari sisi pola pikir kita, perilaku kita, dan ucapan kita. Mudah-mudahan menu Dhamma pada kesempatan malam ini membawa manfaat dan kemajuan spiritual bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Namo Buddhaya.
Namo Buddhaya. Oke, Maha Anumodana kami ucapkan kepada Yang Mulia Bante Dhammagunotera atas diskusi damanya pada malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, sekaligus itu adalah penutup ya di acara kita pada malam ini, dan kita tutup dengan pembacaan Namakara Pata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Satu. Sabe sadu. Ya, sisi ya. Sabe Bro sata Adi. bawantu sukitata. Oke, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Anumodana Bante. Ya, kamsia Bro Adi. Kamsia semuanya. Cie, Bante. Ya.